Diciptakan dari rusuk lelaki, bukan dari kepalanya, untuk dapat mendudukinya. Wanita diciptakan dari rusuk lelaki, bukanlah dari kakinya, untuk dapat diinjaknya, tetapi dari sampingnya, agar dilindunginya, dekat dengan hatinya, agar tetap dikasihinya, agar tetap dikasihinya. Wanita, wanita, wanita. Salam, ketemu lagi di edisi yang ke-10 saudara. Ini edisi spesial dari permintaan beberapa orang. Kita akan khusus membahas tentang keluarga. Secara khusus bagaimana kita tinggal di rumah di hari-hari ini. Ada banyak berita justru suami istri itu mengalami bentrokan karena sudah tidak terbiasa lagi untuk kumpul lama. Ini 24 jam sehari kumpul ketemu terus. Nah, kita mau lihat dulu dasar firman Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 dikatakan, lalu Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, laki-laki tidak akan baik kalau seorang diri saja. Tuhan berkata, Adam kok tidak baik sendiri saja, kok perlu seorang penolong. Nah, persepsi ini yang harus dirubah Bapak Ibu Saudara. Kenapa ketika kita mendekati calon pasangan kita, semua kayaknya baik saja, tapi anehnya begitu masuk dalam keluarga, sebagian besar merasa tidak baik. Bahkan ada kata penyesalan, karena persepsinya sudah berubah. Karena sebelum menikah, orang menginginkan, menuntut pasangannya nanti begini. Nanti kalau saya sudah menikah, saya akan begini, istri saya akan begini. Yang istri berpikir juga sama. Nanti kalau saya menikah, suami saya akan begini. Tuntutan-tuntutan inilah yang membuat pasangan jadi ribut, tidak harmonis lagi. Berarti kita mulai dulu cara berpikir seorang laki-laki terhadap perempuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, laki-laki ditakdirkan untuk menjadi pemimpin, menjadi kepala, menjadi pelindung bagi keluarganya. Nah, ini harus terekspresi. Makanya ada perintah Tuhan, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dengan memberikan nyawanya. Bapak-bapak,
Laki-laki semua, anak-anak muda, dengar baik-baik. Ketika engkau mau menentukan pasanganmu, yang ada di pikiran, perasaan, di hatimu adalah satu. Aku mau memberi yang terbaik kepada pasanganku. Bahkan aku mau memberi nyawaku pun sebagaimana Kristus memberi nyawa bagi jemaat. Mengorbankan hidupnya bagi jemaat. Itu bagi laki-laki. Nah, bagi perempuan bagaimana? Bagi perempuan, seorang istri, dia harus berpikir, laki-laki ini akan saya tolong, kalau dia bersama saya hidupnya akan maksimal. Karena aku akan menjadi penolong baginya. Pikiran inilah pikiran Tuhan. Seorang istri menolong suaminya. Dia menjadi pensafaat, menjadi penolong. Tapi dia juga akan terus mendampingi, tunduk dan taat kepada suaminya. Kalau suaminya bahkan belum bertobat dan tidak mengerti, dia akan dimenangkan bukan oleh perkataan istri, tapi oleh kelakuannya, oleh tindakannya yang saleh, membuat suami bertobat. Di 1 Petrus pasal yang ketiga dijelaskan dengan demikian. Bapak Ibu Saudara, di dalam Amsal 18 dikatakan ayat 22, kalau kita mendapat seorang istri, mendapat sesuatu yang baik. Coba pikirkan, laki-laki jangan berpikir yang lain-lain. Mendapat seorang istri, mendapat sesuatu yang baik. Kenapa masih berpikir yang lain? Jangan pikirkan yang tidak perlu dipikirkan. Jangan mengasihi yang tidak perlu dikasih. Kasihlah istrimu. Ini simple dalam situasi apapun. Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita sedikit kesaksian bagaimana saya menikah dengan istri saya. Ini keputusan yang panjang sampai akhirnya saya memutuskan. Yang terakhir saya menyatakan ingin menikah dengan dia. Ini kata-kata saya kepada calon istri saya. Ini ujian terakhir buat saya. Apakah istri saya memang mengasihi saya dan siap menolong saya? Saya bilang begini, saya akan menikah dengan kamu. Yang pertama, kamu mesti keluar dari pekerjaanmu dan ikut saya. Karena memang tempatnya berbeda. Saya ada di Papua, di Wamena. Calon istri saya ada di Surabaya, dia sudah bekerja di sana. Sanggup tidak melepaskan pekerjaan dan ikut saya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak siap memberi makan sama kamu. Saya tidak siap juga untuk memberikan pakaian, perhiasan, dan yang lain-lain. Tapi saya punya satu janji. Bukan janji saya, tapi janji Tuhan kepada saya. Lewat firman Tuhan. Bahwa dia akan menyertai saya, dia akan memberkati saya. 2 orang sepakat, minta apapun juga doanya dikabulkan. Jadi segala sesuatu yang kita butuhkan, kamu tidak menuntut dari saya. Tapi mari kita sepakat berdoa. Sebagai kepala keluarga, tentu saya akan sepakat dengan kamu. Bagaimana? Kamu bisa terima? Nah, saya diam sejenak. Calon istri saya waktu itu. Kemudian dia berkata, ya, saya bisa terima. Saya juga kaget, kok bisa terima? Tapi itu tanda terakhir buat saya. Tapi dia berkata sama saya begini, nanti kau bicara dengan ibu saya, hal yang sama, keputusan ibu yang terakhir. Nah saudara, saya datang kepada ibunya dan saya berbicara yang sama. Ibu, saya mencintai anak ibu dan mau menikah dengan dia. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak siap untuk bisa memberi makan, memberikan pakaian, perhiasan, dan yang lain-lain. Tapi saya punya satu janji, yaitu firman Tuhan. Bahwa Tuhan akan memelihara karena dia menyertai saya. Nah, saya melayani dia. Kami mesti sepakat untuk kebutuhan makan, minum, pakaian, dan yang lain-lain. Bukan dari saya, tapi dari Tuhan. Kalau ibu izinkan, ya kami akan menikah. Kalau tidak, ya tidak masalah. Ibu diam sejenak. Karena ibu seorang
yang takut Tuhan? Saya tidak tahu apakah ibu berdoa atau tidak, tapi yang jelas dia beberapa saat kemudian dia bilang, tidak apa-apa, saya percaya Tuhan akan memelihara. Wow, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Kami tidak memulai sesuatu yang kami punya, tapi dasarnya adalah janji Tuhan. Nah, buat anak-anak muda, jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan lihat calon pasanganmu hebat. Belum tentu ketika engkau menikah dengan dia. Kau tidak bisa bergantung sama suami, kau tidak bisa bergantung sama istri. Kekayaan orang tua apalagi. Tapi janji Tuhan, kalau dua orang sepakat minta apapun juga, doanya dikabulkan. Mendapat seorang istri, mendapat perkenanan Allah. Bukan karena dia cantik, bukan karena dia hebat. Amsal 31 berkata bahwa kemolekan itu sia-sia. Bukan berarti kita tidak menginginkan kecantikan. Dia harus memelihara kecantikan. Ya, harus. Sebagai anak Tuhan, dia harus tampil yang terbaik, memberi yang terbaik. Tapi dia tidak bisa mengandalkan itu. Tapi penundukan, keyakinan, kepemimpinan suaminya, dia siap mendukung, menolong sepenuhnya, sehingga suaminya menjadi hebat. Tidak biasa-biasa hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana bapak-bapak? Jangan menuntut istri, tidak bisa. Tapi beri. Alkitab berkata kepada kita, kasihlah istrimu. Istri-istri, jangan menuntut suamimu. Tapi tunduklah, taatlah, hormatilah. Dan tolonglah suamimu. Ketika dia terpuruk, dia gagal, jangan dimarahi, jangan dituntut. Tapi kuatkan dia. Jangan takut suami. Aku masih bersama engkau. Dua orang sepakat minta apapun juga, doanya dikabulkan. Hidupku tidak tergantung kepadamu, tapi aku dan kamu tergantung kepada Tuhan. Wow, ketika suami sedang terpuruk begini, istri menopang dengan luar biasa. Inilah kecantikan batiniah. Haleluya. Bapak-bapak, engkau juga mengasihi bukan karena engkau kaya, tidak. Mencukupi karena Tuhan yang mencukupkan kita. Saya mau bersaksi lagi. Ketika kami mau punya anak yang pertama, sebenarnya kami tidak siap semuanya. Pendapatan tidak cukup, tapi kami bergantung sama Tuhan, berdoa minta perkenanan Tuhan. Ketika istri saya sudah dinyatakan positif hamil, dia tidak bisa minum air di wamena, dia harus minum aqua. Tapi Tuhan memelihara kami. Seseorang memberi kesempatan dia memberikan les secara privat kepada anaknya. Dan setiap kali les selesai, dia menyediakan makanan yang penuh gizi. Wow, luar biasa. Makanan, minuman, bahkan yang lain-lain dia bilang, makan supaya kandunganmu sehat. Saudara, ini luar biasa. Beberapa orang memberikan kami dukungan, pakaian-pakaian, semua tersedia. Bukan kami punya. Tidak. Ketika kami sepakat, Tuhan membuka jalan semua. Justru persiapan kelahiran anak kami yang pertama sangat luar biasa. Saya mau berterima kasih kepada keluarga Bapak Pendeta Asa yang memberikan kamarnya ketika istri saya mau melahirkan anak yang pertama. Bagaimana pengorbanan semacam, tidak mungkin saudara diberikan kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Segalanya sudah disediakan. Bukan karena saya mampu. 200.000 satu bulan bagaimana cukup? Tidak bisa. Tapi tangan Tuhan yang murah itu menyediakan semuanya. Haleluya. Jangan pernah takut Bapak Ibu. Saya ingin saksikan lagi ketika anak kami yang terakhir Immanuel mau dilahirkan. Istri saya tidak bisa melahirkan normal. Dokter memutuskan harus sesar. Saudara, dan kami sebenarnya sudah bergumul sebelumnya supaya tidak sesar. Harus, dan istri saya menginginkannya.
Saya bilang kenapa tidak terus terang dari awal? Saudara, saya tidak takut istri saya sesar. Yang saya takuti bayarnya itu. Zaman itu 15 juta saudara. Semuanya. Kalau lahir normal 1-2 juta sudah selesai. Lalu dari mana? Bapak ibu saudara, saya bergumul, menyerahkan kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Dan puji Tuhan, selesai semuanya. Selesai juga dibayar 15 juta sekitar itu. Cash. Saya tidak punya hutang, lunas. Lalu teman-teman, beberapa staf saya berkata, karena Bapak Gembala enak, didukung semua, jemaat mengerti. Itu baru perintisan, jemaat ini baru saja. Dan saya heran juga, tidak ada satupun yang memberi uang. Saya bilang ini catatan, kau lihat, kau baca. Bukan dari jemaat, tidak ada satupun. Beberapa orang digerakkan oleh Tuhan ketika tahu istri saya melahirkan secara sesar. Digerakkan dari berbagai tempat, memberi, mengirim, dan sebagainya. Tanpa saya pernah minta sepeser pun. Saudara masih kedengar kesaksian saya yang kemarin di edisi yang ke-7 bagaimana kami menikah. Ada beberapa orang dikirimkan untuk menolong saya. Tapi saya tidak pernah cerita saya tidak punya uang. Tidak pernah. Ada Pak Indarto, ada Pendeta Karol, ada Pak Marlon. Itu. Ketika organisasi sudah memutuskan tidak membiayai. Ketika tiba giliran pernikahan saya. Wow, saya melayani. Tidak pernah punya tabungan saudara. Tidak ada. Orang tahu saya kesana kemari bepergian. Dipikir saya punya semuanya. Sekali lagi, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Bukan kekayaan yang membuat kita bahagia, tapi pengertian satu dengan yang lain. Ketika saya mengasihi istri dengan segenap hati, segenap jiwa saya, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, saya berkorban, itu yang terjadi. Demikian juga ketika istri saya mulai tunduk dan taat, ada banyak persoalan bisa diselesaikan. Apakah kami tidak bentrok? Banyak kali sebelumnya. Ketika kami tidak mengerti, kami saling menuntut. Tapi ketika kami mengerti poinnya, saya harus bersyukur. Tuhan, terima kasih buat istri yang kau berikan kepadaku. Itu membuat saya jadi baik. Demikian juga istri saya harus bersyukur mendapatkan saya. Ketika kami saling mensyukuri, saling mensupport, saling melayani, yang terjadi ada kesepakatan, pengampunan satu sama lain. Berhenti menuntut. Bapak Ibu, ketika engkau ada di rumah hari-hari ini, di tengah wabah yang berat ini, usaha juga macet, pekerjaan, bisnis, dan banyak hal yang lain dibuat berhenti. Jangan takut, jangan saling menuntut, jangan saling menyalahkan, tapi kembali kepada janji Tuhan. 2 orang sepakat, minta apapun juga, doanya dikabulkan. Laki-laki, engkau adalah imam. Engkau bawa pergumulan ini kepada Tuhan. Kau dengarkan istrimu, kau dengarkan anak-anakmu, bawa kepada Tuhan. Tapi kau juga nabi. Apa pesan Tuhan untuk istri dan anak-anakmu bagi keluargamu? Bawalah pesan itu. Pimpinlah keluargamu. Nanti akan jadi berbeda. Adalah keluargamu berdoa bersama. Misbah keluarga dibangun, hubungan dibangun. Katakan setiap pagi bangun, I love you istriku. Hampiri anak-anak, katakan yang sama. Sama seperti Yesus mengasihi. Mari kita bangun. Dalam situasi ini berhenti saling menyalahkan, berhenti saling gengsi, saling minta maaf, dibereskan di hadapan Tuhan. Bapak-bapak, secara khusus sebagai imam, ambil alih kepemimpinan di tengah-tengah keluarga. Jadilah imam. Jadilah imam yang membawa pergumulan kepada Tuhan. Tapi juga jadi nabi yang membawa pesan Tuhan. Sehingga engkau bisa memimpin, jadi raja. Melindungi, membuat aman, tentram, seisi rumahmu. Anak-anakmu menghormati engkau. Ini bukan terjadi bim salah bim. Ada prosesnya. Tentu dimulai dari mana?
Saya ingin kembali kepada akar. Bapak-bapak, sudahkah engkau menjadikan Yesus Tuhan dalam hidupmu? Sudahkah engkau menjadi anak Allah? Tidak cukup engkau menjadi Kristen. Kembali dicek kerohanian saudara. Kalau kau sudah melewati ini, puji Tuhan kau anak Allah. Terus minta kehausan, kelaparan akan Tuhan, takut akan Tuhan. Begitu kau takut akan Tuhan, istrimu akan seperti pohon anggur yang berbuah lebat di dalam rumahmu. Anak-anakmu menjadi pohon zaitun sekeliling mejamu. Ini proses, kadang-kadang menyakitkan, belum selesai. Saling mengampuni, saling memberkati. Istri, dukunglah suami. Ada engkau, topanglah dia. Dukunglah, beri semangat. Jangan dituntut, tapi sepakatlah dengan dia. Supaya suamimu merasakan dukungan, kebanggaan dari istri. Bawa anak-anakmu juga untuk mendukung suami, bapaknya. Sehingga sepakat. Diikat dalam tali kasih. Haleluya. Corona bisa kita lewati, wabah ini kita bisa lewati. Kesulitan, usaha yang berhenti. Tapi ingat, dua orang sepakat. Kebutuhanmu jangan pernah takut. Burung di udara dia pelihara. Apalagi engkau keluarga, anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, sudah banyak yang membuktikan dengan banyak kesaksian. Saya juga buktikan bagaimana saya 1 minggu dipelihara Tuhan waktu saya mahasiswa. Itu yang membuat saya akhirnya berani memutuskan untuk melangkah ikut Tuhan tanpa speser pun. Kenapa? Karena Tuhan memang membuktikan memelihara. Sampai hari ini 30 tahun, 4 anak saya tidak pernah kesulitan, kekurangan. Tuhan memberkati, menolong. Tapi apa tidak ada kesulitan? Begitu banyak kesulitan, tantangan. Kadang-kadang di time limit. Tapi dengar, Tuhan tidak pernah meninggal. Kalau kita diam bersama dengan rukun, suami, istri, anak-anak, saling menolong, bergantung sama Tuhan. Hari-hari ini berkat kehidupan yang berkelimpahan akan diperintahkan kepada keluargamu. Alami kasih karunia Tuhan. Alami hidup yang bahagia. Ciptakan, khususnya bapak-bapak, ambil alih. Ibu-ibu, dukunglah suamimu. Anak-anak, hormatilah ayah ibumu. Mari, bapak-bapak, nyatakan kasih karunia Tuhan di tengah-tengah keluarga. Haleluya. Biarlah ini menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Di tengah-tengah wabah ini, saya ingin semua saudara mengalami kasih karunia Tuhan. Saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengenal setiap kami, keluarga-keluarga yang sempat melihat tayangan ini. Kami semua mau menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pulihkan hubungan suami istri, pulihkan hubungan orang tua anak, pulihkan semua Tuhan. Ketika perekonomian susah, suami istri boleh sepakat. Istri-istri boleh menjadi penolong, pensafaat, pendukung, penopang, taat kepada suaminya, tunduk kepada suaminya. Suami-suami mengambil alih kepemimpinan, membawa pergumulan, mendengarkan istri anak-anaknya dalam takut akan Tuhan, memimpin, menerima firman Tuhan sehingga arah keluarga bisa diarahkan. Pulihkan hubungan ini. Engkau berfirman, ketika kami diam bersama dengan rukun, Engkau akan memerintahkan berkat kehidupan. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Biar tidak ada gengsi satu sama lain, saling merendahkan diri, saling mengampuni, saling mengungkapkan kasih dan pemberian yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Mari like, share, bagikan kepada banyak orang. Subscribe bagi saudara yang belum. Bunyikan tombol lonceng supaya ketika video-video saya diupload, saudara bisa menerimanya. Nantikan saya setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian timur. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.